Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufyan Naufal Salam, mahasiswa Psikologi Universitas Bosowa angkatan 2024 dengan nomor NIM 4524091102 dari kelas B. Ini adalah video ke-6 untuk tugas dari Bapak Syarul Alim, SPSI, MPSI, PhD dengan mata kuliah pengantar karakter, minat, dan bakat dengan materi menjadi mahasiswa yang respect, cerdas, suka menolong, ekologis, dan tangguh. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah respect. Saat kita mendengar kata respect atau kita membaca kata respect, pasti yang paling pertama muncul di pikiran kita adalah kehormatan atau rasa hormat. Dan pengertian respect menurut buku Nilai Karakter adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Seperti kalimat yang biasa kita gunakan sehari-hari. Misalnya, aku udah nge-respect banget sama dia. Saat kita mengucapkan kalimat tersebut, ya kita benar-benar menunjukkan sifat tidak respect atau tidak menghormati orang tersebut. Misalnya, kita acuh tak acuh, apapun yang dia lakukan, ya udah, kita nggak peduli mau apapun yang dilakukan. Tapi ketika kita merasa respect sama seseorang, kita akan menghormatinya, menghargainya, kita menganggap dia ada. Itulah respect. Menjadi mahasiswa yang respect melibatkan beberapa aspek penting baik dalam hubungan sesama mahasiswa, dosen maupun lingkungan kampus. Berikut cara-cara yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari karena keseharian kita ada di kampus. Yang pertama, menghargai perbedaan. Setiap individu memiliki latar belakang, pandangan, dan kepercayaan yang berbeda. Bersikap terbuka dan menghargai perbedaan ini, baik dalam diskusi akademik maupun interaksi sehari-hari, akan menciptakan lingkungan yang harmonis. Selanjutnya, berkomunikasi dengan sopan. Gunakan bahasa yang sopan, jelas saat berinteraksi dengan orang lain, baik bersama teman, dosen, ataupun staf kampus. Komunikasi yang baik adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap orang lain. Selanjutnya, tepat waktu. Menghargai waktu adalah tanda respect terhadap orang lain. Menyelesaikan tugas tepat waktu, datang ke kelas sesuai jadwal, dan memahami komitmen yang telah dibuat menunjukkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, menghargai proses pembelajaran. Bersikap aktif, mendengarkan dan menghargai usaha dosen serta teman-teman sekelas dalam proses pembelajaran. Saat proses pembelajaran, ada baiknya kita untuk diam dan mendengarkan, tidak ribut atau bercerita dengan teman di samping karena dapat mengganggu teman-teman yang lain dan dapat mengganggu dosen saat menjelaskan materi. Materi yang kedua adalah menjadi mahasiswa yang cerdas. Hal yang muncul dalam pikiran kita saat pertama kali mendengar kata cerdas pasti itu seperti kreatif, inovatif, cepat, nggak lemot. Dan pengertian cerdas sendiri menurut buku Nilai Karakter adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tugas secara cermat, tepat, dan cepat. Menjadi mahasiswa yang cerdas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi juga melibatkan pengembangan keterampilan lain yang penting dalam kehidupan. Berikut beberapa langkah untuk menjadi mahasiswa yang cerdas secara komprehensif. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Cerdas secara akademik berarti memiliki komitmen untuk memahami materi secara mendalam. Jangan hanya berfokus pada nilai, tetapi usahakan untuk benar-benar memahami konsep yang diajarkan, baik melalui membaca, diskusi, atau penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, manajemen waktu yang efektif. Cerdas berarti bisa mengatur waktu dengan baik. Sebagai mahasiswa, kita perlu menyeimbangkan antara kuliah, tugas, kegiatan ekstrakurikuler, dan kehidupan sosial. Buat jadwal yang realistis dan disiplin dalam mengikutinya. Selanjutnya, kritis dan analitis. Cerdas bukan hanya tentang menghafal informasi, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, belajar untuk menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara objektif akan membantu kita dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, selalu ingin tahu. Mahasiswa yang cerdas memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kita tidak hanya puas dengan apa yang diajar di kelas, tetapi juga aktif mencari pengetahuan tambahan melalui buku, artikel, seminar, dan sumber lainnya. Dan yang selanjutnya, belajar dari pengalaman. Cerdas juga bisa berarti belajar dari pengalaman, baik itu keberhasilan ataupun kegagalan.
Evaluasi diri sendiri setelah ujian, proyek, atau aktivitas tertentu untuk melihat apa yang bisa diperbaiki dan dikembangkan. Dan materi yang ketiga adalah menjadi mahasiswa yang suka menolong. Maksud dari suka menolong bukan dalam konteks memberikan contekan ketika ada tugas atau saat ujian, tapi dalam konteks membantu sesama mahasiswa yang dalam kesulitan saat mengerjakan tugas. Misalnya membantu menjelaskan, bantu ngasih materi, bantu ngasih web-web jurnal, bukan langsung ngasih jawabannya, tok, ini jawabannya. Dan pengertian suka menolong sendiri dalam buku Nilai Karakter adalah sikap atau tindakan yang selalu berupaya membantu orang lain. Menjadi mahasiswa yang suka menolong adalah sikap yang sangat positif, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Berikut cara-cara untuk mengembangkan sikap suka menolong. Yang pertama, terlibat dalam kegiatan sosial. Bergabung dengan organisasi kemahasiswaan atau komunitas yang memiliki fokus sosial. Misalnya, kegiatan pengabdian masyarakat, bakti sosial, atau proyek-proyek kemanusiaan. Yang kedua, membantu teman sekelas. Jika ada teman sekelas yang kesulitan dalam pelajaran atau tugas, tawarkan bantuan, bukan tawarkan contekan. Bahkan mendengarkan masalah atau memberikan saran sangat berarti buat mereka. Selanjutnya, yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung. Selain membantu individu, ciptakan juga lingkungan yang saling mendukung. Misalnya dengan mengorganisir diskusi kelompok atau acara yang mendorong kolaborasi dan solidaritas. Dan yang keempat, menjadi relawan. Banyak organisasi atau lembaga yang membutuhkan relawan baik dalam kampus maupun luar kampus. Menggunakan waktu luang untuk membantu orang lain bisa memberikan dampak positif yang besar. Dan yang terakhir atau yang kelima, berempati dan mendengarkan. Terkadang yang dibutuhkan orang lain bukanlah solusi yang konkret, melainkan seseorang yang bisa mendengarkan dan memahami perasaan mereka. Jadilah pendengar yang baik. Menjadi mahasiswa yang suka menolong tidak hanya membantu orang lain, tetapi membantu diri sendiri, lebih berkembang dalam hal empati, komunikasi, dan kerjasama. Selain itu, menolong juga dapat memberikan rasa puas dan mempererat hubungan dengan orang lain. Materi yang keempat adalah menjadi mahasiswa yang ekologis. Ekologis dalam buku Nilai Karakter adalah sikap atau tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberikan bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Atau bahasa simpelnya, ekologis adalah sifat atau sikap yang peduli terhadap alam dan lingkungan. Menjadi mahasiswa ekologis berarti menjalankan kehidupan kampus dengan cara yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki kesempatan untuk mempengaruhi lingkungan sekitar, baik dalam kegiatan sehari-hari, peran di kampus, maupun kehidupan sosial. Berikut langkah-langkah untuk menjadi mahasiswa yang lebih ekologis. Yang pertama, menghemat energi dan air. Mematikan alat elektronik saat tidak digunakan. Menggunakan peralatan hemat energi dan pastikan listrik digunakan dengan bijak. Menghemat penggunaan air dengan cara menutup keran saat tidak digunakan dan mengurangi penggunaan air saat menggunakan air. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Gunakan botol air yang dapat diisi ulang. Menghindari penggunaan botol plastik sekali pakai dengan membawa botol air pribadi. Membawa tas belanja sendiri. Hindari menggunakan kantong plastik sekali pakai dan membawa tas kain saat belanja. Selanjutnya, mengorganisir dan bergabung dengan kegiatan lingkungan. Ikut serta dalam kegiatan ramah lingkungan, terlibat dalam kampanye atau acara yang berkaitan dengan lingkungan seperti penghijauan, pembersihan pantai, atau seminar tentang perubahan iklim. Selanjutnya, menerapkan gaya hidup minimalis. Kurangi konsumsi barang. Lebih memilih barang yang berkualitas dan tahan lama dibanding barang sekali pakai atau cepat rusak. Ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga mengurangi permintaan untuk produksi barang baru. Dan yang terakhir, menjadi contoh. Jadilah teladan dengan mengadopsi kebiasaan ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menjadi contoh bagi orang lain, apalagi kita adalah seorang mahasiswa. Tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya atau membawa wadah makan sendiri bisa menginspirasi orang lain. Dan materi yang terakhir, menjadi mahasiswa yang tangguh. Saat kita mendengar kata tangguh, hal yang pertama kali muncul dalam pikiran kita adalah orang yang pantang menyerah, bekerja keras,
Dan Tangguh sendiri dalam buku Nilai Karakter adalah sikap dan perilaku pantang menyerah atau tidak pernah putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas, sehingga mampu mengatasi kesulitan tersebut dalam mencapai tujuan. Menjadi mahasiswa yang tangguh bukan hanya soal kemampuan akademis, tetapi juga tentang kekuatan mental, ketahanan fisik, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan serta beradaptasi dengan situasi yang sulit. Menjadi mahasiswa yang tangguh mampu menghadapi kesulitan, belajar dari kegagalan, dan tetap maju meskipun menghadapi berbagai rintangan. Beberapa langkah untuk membentuk ketangguhan sebagai seorang mahasiswa. Yang pertama, menjaga kesehatan fisik dan mental. Contohnya, rutin berolahraga, mencukupi kebutuhan tidur, praktikkan teknik manajemen stres, makan dengan pola yang sehat. Yang kedua, meningkatkan keterampilan manajemen waktu, membuat jadwal yang realistis, menyusun jadwal harian atau mingguan yang memadukan waktu kuliah, belajar, kegiatan organisasi, dan waktu pribadi untuk mengurangi beban. Prioritaskan tugas dan pastikan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Dan konsisten. Yang ketiga, menghadapi kegagalan dan kesulitan dengan positif. Belajar dari sebuah kegagalan, tetap fokus pada tujuan. Jangan takut meminta bantuan. Yang keempat, membangun mental yang positif. Pertahankan sikap optimis, self-talk yang membangun, dan tetap fleksibel dan terbuka. Yang kelima, berfokus pada tujuan dan motivasi. Memiliki tujuan yang jelas, mengetahui apa yang ingin dicapai di akhir masa kuliah. Rayakan pencapaian kecil dan terus mencari inspirasi. Itulah dia materi-materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.